into your hands. I compete again with all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hands, and I am yours forever. Kami percaya kepadamu, Tuhan. Jesus, I believe in you. Kami milikmu. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see, with all I am. I walk with you wherever you go, through tears and joy. I'll trust in you, and I believe in all of your ways and your promises forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see, with all I am. Mari kita bangkit berdiri, Bapak Ibu. I will worship. I will worship you. I will worship. I will worship you. I will worship. I will worship
Saudara-saudara, selamat sore. Apa kabar? Coba lihat kiri kanan. Tanya, kamu baik-baik saja? Dan jawabnya harus baik-baik saja. Gitu dong, kalau orang tanya kamu baik-baik saja, jawab baik-baik saja. Ya, diulang. Coba lihat ke kiri kanan. Tanya. Kalau lagi sakit bilang saya sedang sakit. Oke, saudara, terima kasih. Saya mengucap syukur untuk hari ini kita boleh sama-sama berkumpul lagi di minggu pertama di bulan April. Tak terasa, serasa masih baru selesai Desember kemarin. Dan hari ini sudah ada di April. 8 bulan lagi kita akan mengakhiri tahun 2024. Tambah tua setahun bagi setiap daripada kita, saudara. Dan saya percaya kita tambah tua bukan usianya saja, tetapi bertambah dewasa di dalam Tuhan. Amin, saudara. Ada yang sudah kenal pemain keyboard, pemain drumnya? Loh. Diri sebentar, Mas Devi. Orang di luar. Istrinya boleh mewakili. Istrinya juga di luar. Oh ya, kakak bercanda. Baik, saudara, hari ini kita ada di kuartal kedua, yaitu balik. Ini judul khotbahnya. Tadi tuh di luar source of the source of authority atau sumber daripada kuasa. Ya, saudara, itu 3 bulan ke depan sampai nanti April, Mei, Juni kita akan membahas tentang sumber-sumber dari kuasa yang sudah diberikan kepada kita, saudara. Sementara sore ini saya akan mengajak saudara melihat satu judul, amen. Judulnya adalah Authority of Influence atau kuasa dari pengaruh. Ya, saudara ya. Setiap manusia itu diciptakan dengan otoritas. Anda harus ingat ini. Walaupun mereka tidak dipilih Tuhan, tetap manusia itu diciptakan dengan kodrat yang sama, yaitu memiliki otoritas yang datangnya daripada Tuhan. Amin, saudara. Bedanya orang yang tidak dipilih dan orang yang dipilih itu adalah, kalau orang yang dipilih, otoritas atau kuasa dari pengaruhnya ini positif. Ya, saudara. Pengaruhnya itu pengaruh yang positif. Sementara orang yang tidak di dalam Tuhan, atau saya suka menyebutnya orang yang tidak dipilih Tuhan, keberadaan dia dalam dunia memberi pengaruh juga karena dia memiliki otoritas yang sama daripada Tuhan. Kita semua punya level yang sama, saudara, yaitu orang yang diciptakan serupa dengan gambar Allah, yang diberikan kuasa yang sama, diberi tugas yang sama, diberi kemampuan yang sama, bahkan sifat-sifat Tuhan itu ada atas kita semua, saudara. Ya. Sejahat-jahatnya seseorang pasti baik, ada sisi baiknya. Betul, saudara-saudara? Sejahat-jahatnya orang pasti ada sisi baiknya yang kita bisa lihat. Makanya firman Tuhan katakan jangan suka menghakimi orang lain, atau don't judge the book by covernya. Jangan mencoba menilai isi buku dari cuma covernya, saudara. Karena kita semua pada dasarnya itu sama di mata Tuhan. Hanya saja yang tahu rahasia ini cuma Tuhan. Ada yang namanya pemilihan Tuhan tadi. Yang dipilih Tuhan sudah pasti Anda akan membawa pengaruh, yaitu pengaruh yang baik. Tapi kalau Anda tidak dipilih oleh Tuhan, atau katakanlah dia belum sadar bahwa dia sudah dipilih Tuhan, pengaruhnya itu pengaruh-pengaruh yang tidak baik, saudara. Ya, sudah pasti itu. Dan percayalah bahwa saudara sudah dipilih Tuhan. Amin. Amin apa aman? Amin. Bilang kiri kanan, kamu sudah dipilih Tuhan. Berarti kamu bawa pengaruh yang baik. Bilang. Iya dong, ya saudara ya. Anda harus yakin bahwa kamu bawa pengaruh yang baik, saudara. Saudara harus lihat bahwa otoritas itu selalu membawa pengaruh. Amin. Otoritas selalu membawa pengaruh. Kita tidak mungkin membawa pengaruh kalau tidak punya otoritas. Dan seperti saya tekankan tadi, bahwa otoritas semua manusia itu sudah diberikan kepada Tuhan. Itu blueprintnya manusia, punya otoritas, punya kuasa. Dia seperti Allah. Hanya saja ada yang namanya pemilihan Tuhan. Ini yang ingin saya ingatkan baik-baik pada saudara. Mungkin Anda bertanya, kok ada yang dipilih, ada yang tidak? Tentu ada yang dipilih dan ada yang tidak dipilih.
Amin saudara. Gampangnya begini, tadi ada 2 mic yang sama kan? Tapi saya memilih ini. Kalau saudara tanya kenapa, saya akan jawab itu hak saya. Sama seperti Pak Presiden kalau milih presiden, milih menteri, itu haknya dia memilih menteri, bukan karena, apalagi Pak Jokowi, saya senang sekali, dia bukan petugas partai. Amin saudara. Kan pemilu sudah selesai, jadi boleh dong kita ngomong begituan. Baik saudara, walaupun sekarang masih ada masalah di MK, tapi sebentar lagi selesai dan kita tahu siapa yang akan dipilih, siapa yang akan dilantik menjadi presiden. Oke, jadi saya ingin kita mengerti dulu tentang kata ini, authority of influence. Siapapun engkau punya pengaruh. Katakan yes. Siapapun dirimu, Anda punya pengaruh. Kalau orang tanya kenapa kamu punya pengaruh, because you have authority. Bukan karena kamu punya otoritas. Loh, siapa yang kasih? Bapak emak saya? Bukan. Tuhan yang kasih. Karena Anda diciptakan dengan otoritas yang diberikan oleh Tuhan. Dan saya sering mengambil contoh ini. Anda bisa nggak nyetopin mobil di pinggir jalan? Selain ini maksud saya, kalau Anda stop angkot pasti stop dia. Ya, pasti stop lah. Tapi coba Anda stop mobil lain yang bukan angkot. Misalnya apa nih, supir bus, super truk, coba stopin. Dia stop nggak kira-kira? Kalau supirnya gila, dia stop tapi untuk gebukin kita, saudara. Ngapain lu stopin aku? Dihajar kita, saudara. Tapi coba kalau Anda ini oleh pemerintah diberi seragam polantas, punya pangkat, walaupun pangkat yang paling rendah. Pada saat Anda angkat tangan begini, mobil stop nggak? Pasti stop. Itulah yang disebut dengan otoritas. Ya, sesuatu yang diberikan oleh level di atasmu untuk mengatur. Dan kita ini sudah diberi namanya otoritas daripada Sang Pencipta langit dan bumi, saudara. Jadi ingat baik-baik, whatever you do atau siapapun dirimu, Anda pasti membawa pengaruh. Amin. Yang yakin loh, amin gitu loh. Kan kita ini membawa pengaruh, ya saudara. Entah pengaruhnya itu baik atau jelek, itu saja bedanya di situ. Dan tadi saya sudah kasih tahu rumusnya, atau saya sudah kasih tahu rahasianya, bahwa kalau kita sudah dipilih Tuhan, cepat sadar dan mempercayai itu, sehingga apapun yang kita lakukan membawa pengaruh yang baik, ya saudara ya. Tuhan Yesus pada saat mendekat ketemu dengan perempuan Samaria itu di sumur Yakub, perempuan ini sudah punya suami 5. Begitu ketemu Tuhan Yesus, ngobrol, bertobat, dia mengaku dosa dan pergi kasih tahu orang sekampung. Dan orang sekampung datang, orang Samaria datang, mereka diampuni, mereka mengalami Tuhan dalam hidup. Cuma gara-gara perempuan yang punya 5 suami tadi. Ada yang punya suami 5? Satu aja nggak habis ya Bu Era ya. Atau ada yang punya pacar, ada yang punya pacar 5? Kan enggak, satu. Saudara-saudara perhatikan bahwa saya cuma mau ngomong bahwa perempuan ini sebenarnya nggak ada harganya di mata manusia. Tapi Tuhan datang kepada dia dan memberitahukan dia siapa Tuhan itu. Akhirnya wanita itu kembali kepada kodratnya yang diciptakan serupa dengan Allah tadi. Dan dia mengerti, kemudian berita baik tadi dia kasih tahu orang kampung. Itu membawa pengaruh loh. Orang datang ketemu Yesus, kalau Anda sudah bisa melakukan itu, itulah sebenar-benarnya tujuan kita, Yesus mati dan kemudian bangkit. Bukan cuma Anda masuk surga, saudara. Tolong ya, saya sudah berulang kali kasih tahu. Surga itu bonus. Amin, saudara. Surga itu bonus. Tapi selama kita hidup, ada kewajiban yang kita lakukan. Jangan terus minta hak. Jangan. Tuhan itu sebelum Anda minta apa-apa, dia sudah tahu. Alkitab katakan sebelum kamu minta apapun, dia sudah tahu kebutuhanmu. Lalu apa yang kita minta hari ini? Mintalah Roh Kudus menolong kita untuk bisa melakukan firman Tuhan dan berfungsi sebagaimana yang Tuhan mau. Karena otoritas sudah diberikan, maka akibat dari otoritas itu ada yang namanya influence. You are the influencer. Anda ini pengaruh, membawa pengaruh dalam dunia dan membawa pengaruh seperti yang Yesus lakukan. Itu tujuannya, saudara. Ya, sampai situ cukup jelas? Itu baru 1 slide. Berapa menit itu kali? 5 ya? Ya, slide-nya ada sekitar 20.
Berarti khotbah lamanya 5 menit kali 20, jadi sekitar 100 menit. Sanggup? Saya bercanda ya. Mas Marbun sudah ketawa. Oke, next slide. Kita akan baca. Sudah satu kali aja, jadi muter sendiri. Oke, Matius 28 ayat 18 ya. Ini adalah ayat yang akan kita bahas selama 3 bulan ke depan dari berbagai sisi ya. Sama-sama kita baca. Cukup besar tulisannya? Oke, kita baca. 1, 2, 3. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Slide berikutnya. Harus baca lengkap. 1, 2, 3. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa murid, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kembali ke slide pertama, Ben. Itu habis itu. Saudara perhatikan, kalau kita baca dari ayat 17, maka murid-murid itu, 11 murid ini sedang on the way ke Galilea. Karena mereka janjian sama Yesus kalau setelah dia bangkit, yuk ketemu di Galilea. Itu kan saudara ya, ceritanya kan begitu. Muridnya cuma 11. Ada yang kurang nggak? Ada yang kurang nggak? Siapa namanya? Yudas yang nggak ada, saudara ya. 11 murid itu bersama berjalan pergi ke Galilea, ke satu bukit yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Dan ayat 17 kalau saudara membaca, di situ mereka bertemu dengan Yesus. Dan kemudian ada kalimat terakhir sebelum ayat 18, yaitu mereka ragu-ragu. Perhatikan baik-baik, kemarin saya mendengar khotbah yang menerjemahkan ragu-ragu ini dari sisi yang lain, yang tidak sesuai konteks. Mungkin Yesus tahu ya. Kemarin khotbahnya di 2 pagi, saudara. Saudara perhatikan, murid-murid itu ragu-ragu kenapa? Ragu-ragu apakah ini benar Yesus? Itu keraguan mereka di situ. Apakah ini benar Yesus? Loh, kok mereka bisa seperti itu memikirkan? Padahal 3,5 tahun berjalan sama-sama, tidur bareng, makan bareng. Yesus pelayanan kemana-mana mereka selalu ikut. Kenapa mereka bisa ragu-ragu? Ya, kenapa bisa ragu-ragu? Ya, Yesus sedang memberi contoh. Yang 3,5 tahun aja deket sama aku, apalagi ini yang Senin Kemis doa paginya, baca Alkitab sebentar doang. Mana bisa mereka lebih hebat dari yang ragu-ragu ini, yang 11 murid yang 3,5 tahun hidup bersama-sama setiap hari. Apa sih yang bisa saya kasih tahu kepada saudara? Jangan pernah lalai baca Alkitab. Jangan pernah lalai pagi-pagi berdoa cari Tuhan. Ya, 3,5 tahun murid-murid Yesus yang tinggal setiap hari masih bisa ragu-ragu sama Yesus yang muncul itu. Mereka pikir ini siapa? Kan saudara memperhatikan pada saat Yesus ditangkap di Taman Getsemani, murid-murid kan semua diliputi dengan ketakutan. Mereka sembunyi dalam rumah, tidak berani keluar. Apalagi setelah ada berita bahwa hari ketiga mayat Yesus akan dicuri oleh murid-muridnya. Semakin ketakutan mereka. Ketakutan itu akan membuat kita tidak percaya kepada Tuhan. Bahkan ketakutan akan membuat kita tuh melupakan setiap janji Tuhan. Kenapa mereka bisa takut? Ya manusiawi, saudara. Ya, saya tidak bisa bilang kalau mereka begini, mereka enggak. Manusiawi. Kalau dilanda oleh masalah, stres, depresi itu normal. Tapi jangan tinggal terus di dalam stres dan depresi ini. Karena pada akhirnya Anda akan meragukan siapa Allahmu. Ya, murid-murid ini ragu-ragu. Baru kemudian Yesus ngomong di ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa surga dan bumi." Nah, saudara, tadi kan kita bicara tentang judulnya adalah authority of influence. Nah, kata yang dipakai di situ adalah kuasa, kan, segala kuasa, ya saudara ya. Karena Yesus bicara kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Kan ayat selanjutnya, langsung Ben. Ayat selanjutnya mengatakan, karena itu pergilah. Saudara harus melihat kalimat kepadaku telah diberikan kuasa atas bumi dan surga itu sampai kepada karena itu pergilah. Itu satu kesatuan. Jadi Yesus sedang bicara begini. Aku ini sudah diberi setelah dia bangkit ini, terutama ini setelah dia bangkit, kejadian setelah dia bangkit. Aku sudah diberikan kuasa atas bumi dan surga, karena itu pergilah. Kata pergilah ditujukan kepada siapa?
Kepada siapa? Kepada murid-muridnya. Dengan kata lain, ini saudara. Makanya saya tadi bilang, karena itu kepadaku sudah diberikan kuasa atas bumi dan surga. Karena itu pergilah. Itu satu kalimat, satu frasa. Cuma beda ayat. Beda satu ayat 18, satu ayat 19. Itu sedang mau kasih tahu gini, aku sudah diberikan kuasa. Karena itu pergilah. Artinya, kuasa itu pun diberikan kepadamu kalau pergi. Orang Kristen hari ini kan maunya bisa menyembuhkan orang, maunya kalau tumpang tangan ada orang yang jatuh atau melakukan hal-hal yang mujizat. Saudara, kuasa yang diberikan oleh Tuhan kepada kita itu akan berlaku pada saat engkau pergi keluar meninggalkan zona nyamanmu, ya, meninggalkan comfort zone-mu, dan kemudian melakukan kehendak Tuhan. Jadi pengaruh. Baru kuasa itu menyertai kita, saudara. Banyak orang mau coba-coba melakukan hal yang dahsyat, tapi nggak bikin apa-apa. Banyak berdoa, tapi nggak banyak bertindak. Itu juga useless, saudara. Ora et labora, berdoa dan bekerja. Apa yang sudah kita lakukan? Berdoa saja. Kita berdoa untuk satu perubahan, tapi kita nggak bikin apa-apa, tidak akan ada terjadi apa-apa, saudara. Kita berdoa and do something. Berdoa, action. Berdoa, action. Baru ada kuasa yang keluar daripada kita. Kuasa apa itu? Kuasa pengaruh. Karena otoritas itu selalu ada pengaruhnya. Orang kita tidak dikasih, katakanlah gini, kita bukan di dalam Tuhan saja, kita punya otoritas dan membawa pengaruh. Sadarkah saudara dan saya? Mungkin Anda perlu keberadaanmu, pastilah memberi pengaruh kepada orang lain. Pasti. Kenapa saya katakan demikian? Karena Alkitab berkata bahwa pergaulan yang buruk, apa lanjutnya? Merusak kebiasaan yang baik. Akibat apa itu? Pengaruh. Ya kan? Situ bilang pergaulan yang buruk, berarti kita berkumpul sama orang-orang yang buruk. Maka cepat atau lambat pengaruh daripada orang itu akan membuat kita melakukan hal-hal yang buruk. Jadi tolong hati-hati dengan di mana kita berkumpul. Jangan sok begini. Saya mau datang dekat-dekat dia supaya saya berubah dia. Belum tentu. Apalagi kalau kita tidak pernah baca Alkitab, cuma dengar YouTube saja, cuma jago memuji menyembah Tuhan, dan tidak mengerjakan firman Tuhan, akan lama kita, kata orang Surabaya, tebal. Ada yang tahu arti tebal? Bu, ibu tahu, mamanya Dendi tahu arti tebal? Orang kalau main layang-layang terus layang-layang putus, itu namanya tebal. Orang Surabaya bilang, tebal kamu, tebal layanganmu. Ya nggak, Den? Iya. Anda mau seperti layangan-layangan putus? Jangan, saudara. Kita punya otoritas, kita punya pengaruh yang sama, bahkan kita lebih daripada itu. Kita punya Roh Kudus yang ada di dalam kita, yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia akan membantu, menolong kita supaya kita bisa mengerjakan apa yang Tuhan mau, yaitu menjadi pengaruh. Oke, Ben, silakan. Jangan nguap, Ben. Ben. Oke, saudara, saya coba lebih detail sedikit ya. Kuasa atau otoritas itu dalam bahasa Yunani adalah exousia. Kuasa, ada beberapa istilah dalam bahasa Yunani, tetapi saya lebih suka mempelajari dua hal, yaitu yang pertama ada exousia, yang kedua ada yang namanya dunamis. Ya, saudara. Exousia itu adalah kuasa yang dilimpahkan, sama seperti tadi. Seorang polisi, sebelum dia jadi polisi, dia kan cuma manusia biasa. Dia tidak bisa nyetopin mobil sembarangan. Tapi begitu dia menjadi polisi, artinya pemerintah melimpahkan kuasa kepadanya untuk apa? Ya tergantung, kalau dia Polantas maka dia mengatur lalu lintas. Kalau dia tentara Indonesia, tentara nasional atau TNI, maka dia diberi kuasa untuk mengamankan NKRI. Kira-kira begitu, saudara ya. Sama seperti dalam gereja ini. Ada yang diberi otoritas kuasa untuk main musik. Ada yang diberi otoritas kuasa untuk penerima tamu. Ada yang diberi kuasa untuk jadi pendoa syafaat. Itu otoritas atau kuasa yang dilimpahkan. Jadi jangan pernah saudara itu meremehkan apa yang kau kerjakan hari-hari ini, saudara. Ada yang cuma berkata, ada yang suka ngomong gini,
saya mah asyik, kalah sama dia pemimpin pujian. Siapa yang bikin ordo-ordo seperti itu? Siapa yang bikin tingkatan-tingkatan seperti itu? Nggak ada, saudara. Alkitab tidak menyebut demikian. Alkitab memastikan kita itu melakukan fungsi kita, saudara. Makanya kalau kita asyir yang sungguh-sungguh, asyir yang sesuai firman Tuhan. Kalau kita jadi pemimpin pujian, ya pemimpin pujian yang sesuai kriteria yang benar. Menjadi musisi yang benar, belajar yang benar. Jangan main amburadul sembarangan seperti itu, saudara. Oke, saudara. Jadi eksosia adalah kuasa yang dilimpahkan kepada Yesus. Menurut Matius 28 ayat 18 adalah kuasa yang dilimpahkan kepada Yesus atas surga dan bumi. Ya, saya tidak perlu jelaskan surga dan bumi itu apa, saudara pasti tahu. Surga bicara tentang segala hal yang di langit, dan bumi berbicara tentang segala hal yang ada dalam dunia ini. Yesus memiliki kuasa itu, dan pada saat dia berkata, jadi pergilah, secara tidak langsung, kuasa yang sama itu sudah diberikan kepada saudara dan saya, saudara-saudara. Ya. Jadi jangan suka bilang yang hanya bisa berdoa buat orang sakit itu cuma pendeta. Enggak, salah, saudara. Setiap daripada kita bisa mengambil bagian dalam hal itu, karena kita punya kuasa yang sama, kita punya Roh Kudus yang sama, kita punya kebenaran firman Tuhan yang sama, bahkan kita punya Allah yang sama, kita punya pengaruh yang sama. Yang penting prinsipnya adalah pengaruh kita itu sesuai dengan apa yang Yesus lakukan, saudara. Next. Ya, di dalam Merriam-Webster Dictionary, kata authority atau otoritas tadi adalah power to influence, kuasa untuk mengadakan perubahan. Saudara, betapa hebatnya dirimu. Ya, kita memiliki kuasa. Eksosia itu bukan dunamis. Dunamis itu adalah kemampuan untuk melakukan tanda-tanda mujizat atau ya seperti sama seperti polisi, kemampuan menyetopin polisi itu kalau di dalam diterjemahkan, kalau saya samakan dengan eksosia atau dunamis, maka stopin mobil itu adalah dunamis. Kemampuan untuk mempraktekkan kuasa itu dunamis. Tetapi eksosia adalah kuasa yang dilimpahkan. Mana yang lebih penting? Eksosia atau dunamis? Saya mengajak Anda berpikir sebentar. Mana yang lebih tinggi tingkatannya, begitu aja lah. Eksosia atau dunamis? Kalau nggak ada eksosia, nggak ada dunamis, saudara-saudara. Karena eksosia itu kuasa yang dilimpahkan, yang diberikan dari tempat tinggi buat kita. Anda mau berkuasa bisa, dia pakai kuasa iblis. Bisa, saudara. Makanya ada dukun yang pada akhirnya adalah penipu, saudara. Bisa, iblis membuat mujizat, bisa, dia punya kuasa. Nah, hari ini yang kita miliki adalah eksosia, kuasa yang dilimpahkan oleh Allah kepada saudara dan saya, saudara-saudara. Makanya kita bisa bertindak dengan kuasa tersebut. Sampai sini cukup jelas nggak, saudara? Jelas nggak, saudara-saudara? Ya, jadi power to influence atau kalau diterjemahkan adalah kuasa atau kemampuan memberi pengaruh. Kemampuan atau kuasa memberi pengaruh. Itu Anda dan saya. Sadari ini, saudara. Pengaruh ini, kalau kita tidak berpadanan dengan kebenaran firman Tuhan, maka sudah pasti pengaruh yang Anda berikan adalah pengaruh yang tidak sesuai firman Tuhan. Itulah sebabnya Alkitab itu mengatakan dalam Mazmur 1 ayat 2, yang kesukaannya Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang berbuah pada musimnya dan yang tidak pernah layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Termasuk di dalamnya adalah memberi pengaruh, saudara. Karena sumbernya adalah kita harus mengikuti firman. Nah, kalau firman tidak pernah direnungkan, ya, Mazmur 19 ayat 105 mengatakan, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kita nggak usah ngomong yang aneh-aneh, saudara, yang gampang saja. Sudahkah firman Tuhan itu sungguh-sungguh menuntun hidup kita atau tidak? Atau sekedar kita dengar firman pada saat gereja, atau pas saya kirim ayat baru saudara baca sebentar selesai. Masalahnya itu bukan bacanya, tapi apakah engkau sungguh-sungguh melakukannya atau tidak. Kalau Anda tidak melakukan firman itu, maka
sorry, Anda tidak akan membawa pengaruh yang sesuai kerajaan Allah. Masih ingat apa yang ada dalam kerajaan Allah? Nomor 1, Iren, power, kuasa, terus kebenaran, terus damai sejahtera, satu lagi sukacita oleh Roh Kudus. Ini kan hal-hal yang ada dalam kerajaan Allah. Itu sedang berbicara adalah setiap tubuh Kristus itu adalah individu-individu yang bisa disebut sebagai kerajaan Allah. Masalahnya kalau kuasa itu cuma ada di dalammu dan tidak pernah keluar, Anda segera akan mati secara kerohanian. Karena laut mati itu adalah laut yang tidak pernah mengalirkan air kemana-mana. Dia menerima air dari segala sungai yang ada di timur tengah sana dan tidak dialirkan kemana-mana. Akhirnya kadar garamnya tinggi, tidak ada kehidupan di situ. Kalau kita punya yang disebut dengan kerajaan Allah tadi adalah kuasa dalam kita, nggak pernah keluar. Terus kebenaran yang ada dalam nggak pernah nampak. Yang nampak adalah kebenaran dunia yang kita adopsi dan kita terapkan. Dan kemudian nggak ada damai sejahtera dalam kita yang keluar. Dan tidak ada sukacita oleh Roh Kudus di dalam kita yang bisa ditularkan kepada orang lain. Artinya you are useless. Anda menyia-nyiakan semua yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Dan kita selalu fokus dengan berkat. Tidak usah mikirin berkat, saudara. Berkat itu mengikuti orang percaya. Berkat itu mengikuti orang benar. Selama kita hidup dalam kebenaran, berkat Tuhan tidak pernah berhenti, saudara-saudara. Tidak perlu diminta-minta. Hari ini bagaimana berdoa supaya Tuhan membuat Anda melakukan setiap tugas dan tanggung jawabmu. Itu fokus kita, saudara. Makanya tadi saya tulis depan, judul ini begitu bagus menurut saya. Karena authority of influence. Ada kuasa. Kuasa itu membawa pengaruh. Ingat itu baik-baik. Kuasa itu membawa pengaruh siapapun dirimu. Siapapun engkau. Setiap daripada manusia. Itu memberi pengaruh. Masalahnya cuma satu. Apakah pengaruh yang sesuai dengan pengaruh Kristus. Atau pengaruh yang tidak sesuai dengan Kristus. Cuma dua itu yang akan saudara memberi. Saya kasih tahu di sini melalui firman Tuhan. Supaya Anda bisa berpengaruh sesuai dengan apa yang Tuhan mau, maka kau harus dekat dengan Tuhan. Firman Tuhan harus diisi, bukan banyak nyanyi, bukan banyak nyanyi rohani, bukan cuma berdoa saja. Gak cukup, saudara. Anda memuji Tuhan, yes, tapi engkau perlu juga melakukan firman Tuhan. Itulah saya suka sebut begini, saudara mungkin masih ingat. Apa bedanya memuji Tuhan dan dengar firman Tuhan? Kan saya sudah tahu kan? Pada saat kita memuji Tuhan, dengar baik-baik supaya ingat. Pada saat Anda memuji Tuhan, itu artinya Tuhan dengar omongan kita. Tapi pada saat Anda duduk dengar firman seperti ini, itu artinya Anda dengar Tuhan bicara. Mana yang lebih penting? Tuhan dengar kamu bicara, atau kita dengar Tuhan berbicara? Yang keras. Iya. Bukan berarti nggak boleh puji-pujian, jangan salah ya. Tapi kalau Anda lebih banyak mau memuji Tuhan, dan pada saat dengar khotbah, kecapean, sudah 1 jam memuji Tuhan, terus kamu ngantuk. Kita sedang membuang atau menyia-nyiakan waktu yang terbaik dalam satu ibadah. Ibadah yang ini ya, ibadah fisik ini, ibadah yang ada di dalam 4 tembok. Anda sedang membuang-buang waktu. Bukan menyanyi, bukan berarti memuji Tuhan tidak penting-penting, tetapi bukan itu segala-galanya. Ya saudara ya, waktu kita dulu dengar firman Tuhan nih, yang sedang kau lakukan adalah mendengar Tuhan bicara. Saya punya figur yang saya kagumi dalam Alkitab, yaitu Maria. Tahu Maria ya? Bukan Maria ibu Yesus. Maria siapa tuh? Maria dari Betania, adiknya Marta, saudaranya Lazarus, temannya Pak Doni. Saudara tahu pada saat Yesus datang ke Betania, kalau Anda membaca di Alkitab, dia jarang sekali datang ke situ, saudara. Sedikit waktu. Ini imajinasi saya. Jadi begitu Yesus muncul di Betania, Maria bilang, aduh Tuhanku datang, aku gak mau sia-siakan waktuku.
duduk di bawah, Alkitab catat dia duduk di bawah kaki Yesus. Dan kemudian Marta, saudaranya, tidak melakukan hal yang salah sebenarnya. Marta masak. Ya, sampai di sini kayak Marta suka masak. Bu Hera, ya kan Bu Hera? Tapi jangan waktu masak itu melebihi kualitas waktumu dengan Tuhan. Bangun pagi, ini saya contoh Bu Hera aja ya. Bu Hera suka masak soalnya. Bangun pagi, boleh toh nyiapin makanan buat ini, dia punya 2 anak buah ini. Plus yang kaki 4 itu juga disiapin makanan yang mungkin ya. Sampai akhirnya terlalu sibuk makan, lupa baca Alkitab. Itu salah menurut Alkitab. Yesus bilang, Marta, Marta, kamu sibuk menyia-nyiakan waktumu. Ya, kamu sibuk dan lupa. Dan Alkitab bilang kan, Maria sudah mengambil bagian yang terbaik. Apa itu? Duduk di kaki Yesus, dengerin omongannya. Saudara, hati-hati dengan waktu-waktu kita. Saya tahu Anda semua adalah orang-orang yang hidup di milenial baru ini. Orang yang serba sibuk, apalagi sekarang internet begitu gratis, tinggal upgrade HP-mu jadi HP yang terbaru saat ini, maka Anda bisa melanglang dunia. Amin, Eca? Oh. Dia lahir di bulan Natal, Desember maksud saya. Sibuk kemana-mana, bukan Eca maksudnya. Lihat internet sampai melupakan hal yang penting. Cari Tuhan, berdoa, minta arahan. Ya saudara, akhirnya engkau kehilangan hal yang terbaik. Power to influence. Oke, kita next. Nah, saya ngajak saudara melihat kata influence ya saudara. Influence itu di dalam Merriam-Webster Dictionary lagi-lagi berbicara bahwa the power or capacity atau kuasa atau kemampuan of yang menyebabkan suatu efek, suatu dampak, baik secara langsung, secara tidak langsung maupun tidak ada bentuknya, ya. Secara langsung maupun tidak ada bentuknya, alias sesuatu yang terjadi tidak bisa dilihat, saudara. Itulah influence. Dia merubah. Misalnya begini, saudara. Saya kan lahir saya di Papua, di Ambon cukup lama. Kemudian sejak kelas 2 atau kelas 3 itu saya tinggal di Surabaya, saudara. Adatnya orang Jawa cukup kental, tapi orang Surabaya itu orang yang kasar ngomongnya. Tapi ada satu hal di orang Jawa ini, terutama di Surabaya itu, yang saya kena pengaruhnya, ya, walaupun nggak ada yang ngajari. Jadi kurang lebih arti kata power or capacity of causing effect di dalam cara yang tidak terlihat, ya. Jadi apa sih yang saya dapatkan dari mereka? Sejak kecil saya terbiasa melihat orang-orang ini kalau lagi ada kerumunan orang banyak di pinggir jalan gitu ya. Kemudian kalau lewat, walaupun jaraknya agak lama, mereka suka gini. Belum Pak. Itu jadi masuk nih. Jadi sejak saat itu, sejak kecil, jadi mau kenal nggak kenal, pokoknya kalau lihat orang depan orang banyak, lalu belum Pak, wisi Pak, gitu arti katanya begitu. Itu adalah pengaruh yang bekerja, tidak diajarin kan, dan tidak nampak juga, tetapi itu memberi satu pengaruh secara tidak langsung ke saya. Akhirnya ya saya punya kebiasaan itu, saudara. Kemudian saudara tahu Surabaya ini kan suka maki, saudara, dan maki-maki itu sekarang dijadikan bahasa resmi sebagai bukan umpatan. Tahu kan? Ada yang tahu? Gak apa-apa sebutin karena itu bukan makian lagi. Tahu kan ya? Itu saya singkat aja, cuk. Cuk itu, loh dengar dulu, cuk itu punya singkatan kok, saudara-saudara. Cerdik, ulet, kreatif. Itu dipakai oleh mahasiswa ITS. Dipakai. Jadi kalau ada kata cuk itu bukan makian, saudara, tapi itu cerdik, ulet, kreatif. Ayo, ada yang belum pernah tahu ini kan?
Nah, saya kasih tahu. Jadi sudah bukan lagi makian, tergantung moodnya lah. Ya, bayangkan lagi seneng, wah kalau ikut cowok, misalnya gitu. Itu bukan makian, saudara. Tapi tergantung kalau lagi panas, kesel, nah kata itu makian. Ya, tergantung suasana, ya saudara. Tapi saya mau beritahu, itulah dampak pengaruh ke saya waktu itu. Jadi ngomong kata-kata itu tuh biasa. Ngomong kata-kata yang keras, kasar itu udah biasa. Misalnya anjing, itu kan bahasa Jawa, Surabayanya asu. Itu biasa ngomong gitu. Karena sudah terpengaruh, dan saya tidak mau Anda terpengaruh dengan saya. Ya sudah, itu tidak baik. Artinya, saudara bisa melihat betapa influence ini bisa berdampak kepada orang lain. Saya kasih definisi dalam bahasa Indonesia, ini lebih bagus. Coba. Ya, saudara perhatikan ya. Pengaruh di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya daya yang ada timbul dari sesuatu, itu bisa orang, bisa benda, yang ikut membentuk watak, yang ikut membentuk kepercayaan, atau yang ikut membentuk perbuatan seseorang. Semoga ini masuk dan meresap dalam hatimu dan jiwamu, dan sadarlah bahwa keberadaanmu itu bisa menyebabkan orang untuk membentuk wataknya, membentuk kepercayaannya, membentuk perbuatan orang. Jadi kalau kita, saudara dengar baik-baik, kita ini disebut sebagai garam dan terang dunia. Apa sih yang Yesus maksudkan? Gampangnya gini, kamu itu pembawa perubahan. Dan kita disebut terang kan? Alkitab bilang begini, terang yang ada di atas gunung itu selalu terlihat dari mana-mana. Dengar baik-baik, Tuhan sedang memposisikan Anda. Anda itu ada di atas gunungnya Tuhan, artinya gitu maksudnya. Artinya engkau punya level hidup rohanimu itu di atas orang-orang yang belum kenal Kristus. Karena engkau ada di atas, selalu jadi sorotan. Masalahnya Alkitab juga berkata, pada saat mereka melihat terang itu dan mereka datang di sana, ketemu perbuatan baik atau tidak? Itu pertanyaan besarnya, saudara. Kalau orang datang bertemu dengan kita dan menemukan perbuatan tidak baik, I'm sorry to say, tapi Anda sedang membentuk watak mereka menjadi seperti engkau yang tidak beres, membentuk kepercayaan mereka yang sia-sia kepada Tuhan, dan membentuk perbuatan seseorang yang tidak sesuai firman. Berat kan jadi orang Kristen? Atau ada yang mau pindah sekarang? Kalau Anda mau pindah silakan. Lebih baik Anda bukan orang Kristen daripada engkau orang Kristen bikin malu dan membawa pengaruh yang tidak baik. Amin, saudara. Halo. Amin, saudara. Amin. Otoritas itu membawa pengaruh. Katakan sama-sama. 1, 2, 3. Otoritas membawa pengaruh. Saya membawa pengaruh yang baik. Ya, itu adalah tujuan Tuhan menciptakan kita, saudara. Itu adalah tujuan Yesus mati di kayu salib dan kemudian bangkit dari antara orang mati supaya membawa Anda kembali kepada rencana awal. Amin. Next, Ben. Nah, saudara lihat tadi frasanya berkata, Yesus berkata, kepadaku telah diberikan kuasa atas surga dan bumi. Ya. Exousia tadi, kuasa yang dilimpahkan, kuasa untuk membawa pengaruh yang baik. Dan pengaruh tadi adalah daya atau daya dari seseorang atau benda yang mempengaruhi kepercayaan, apalagi watak dan perbuatan seseorang. Yesus diberikan itu, saudara. Anda mungkin dalam hati berkata, itu kan Yesus. Saya kan bukan seperti Yesus. Ada yang punya pemikiran itu? Kalau ada yang punya pemikiran itu artinya satu, Anda tidak mengerti firman Tuhan. Anda mungkin baca, tapi engkau tidak tahu apa arti firman Tuhan. Beberapa waktu lalu ada seseorang telepon saya menyebutkan bahwa si A ini kayaknya tahu banyak, Pak. Oh, jadi dia begini hebat, Pak. Saya bilang sama dia begini, tahu banyak itu
tidak sama dengan mengerti banyak. Ngerti maksudnya saudara? Tahu banyak, sure, kenapa tidak? Tapi mengerti belum tentu. Karena banyak orang bisa aja jiplak. Saudara, kita jangan berkata itu kan Yesus, itu kan Allah, pencipta langit dan bumi. Saya cuma manusia yang diciptakan dari debu dan tanah. Who am I? Itu artinya Anda cuma tahu tapi tidak mengerti, saudara. Kalau ada yang punya berpikiran itu kan Yesus. Nah, saya kasih tahu, itu artinya engkau cuma tahu tapi nggak ngerti. Mari kita lihat firman Tuhan. Ben, what about us? Kalau tadi Yesus berkata kepadaku sudah diberikan segala kuasa atas surga dan bumi. Nah, pertanyaan berikutnya, what about us? Bagaimana dengan saya, Pak? Bagaimana dengan kita, Pak? Bagaimana dengan Anda? Langsung saja, Ben. Ayat yang saudara sudah sering dengar. Kejadian 1:26 ayat, saudara pasti tahu ini. Dikatakan sama-sama 1, 2, 3. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa. Terjemahannya berkuasa adalah berpengaruh. Saudara, ini dengar baik-baik. Ini bukan dongeng atau sekedar Musa nulis untuk membuat kita senang. Tidak. Jelas sekali di sini. Berfirmanlah Allah, baiklah kita. Pakai ditegaskan dengan kata kita di situ. Kata kita berbicara tentang Allah Tritunggal. Berbicara tentang pada saat Allah memutuskan untuk menciptakan manusia. Ini hasil daripada bertiga, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus yang bersepakat untuk menciptakan saudara dan saya serupa dan segambar dengan Dia. Jelas di situ berkuasa. Kalau saya pakai bahasa yang sedang kita, karena kita konteksnya bicara tentang otoritas, to influence, maka saya terjemahkan dengan gampang ini supaya connect. Mari kita menciptakan manusia serupa dengan kita untuk memberi pengaruh. Dan ada tambahannya, silakan Ben. Manusia memiliki berdasarkan firman tadi sifat-sifat Allah. Katakan, saya memiliki sifat Allah. Kayak tadi saya bilang kan saudara, sejahat-jahatnya seseorang, karena dia diciptakan serupa dengan gambar Allah, dia tetap memiliki sifat-sifat Allah. Sejahat-jahatnya orang, dia pasti ada hal yang baik dalam hidupnya. Amin saudara. Apakah Anda pernah ketemu orang yang dari awal Anda ketemu sampai sekarang lihat dia tetap jahat? Ada sih mungkin, tetapi tidak mungkin dia jahat terus karena dia punya sifat Allah. Kalau saudara ketemu banyak cerita sih saudara, banyak ada orang yang mencuri ayam, bukan mencuri ayam, mencuri apa gitu loh. Ditangkap polisi, bawa dikebukin dulu kesian saudara. Ternyata waktu ditanya, kira-kira apa? Dia curi untuk beli susu anaknya. Itu sifatnya Allah loh saudara. Memelihara, ya, merawat, memberi perlindungan, mencukupkan kebutuhan. Itu sifat-sifat Allah. Tidak ada orang yang sejahatnya. Memang sekarang ini kalau kita ketemu ada emak yang bunuh anaknya, bapak bunuh anaknya, bahkan yang terakhir pemadam kebakaran memperkosa anaknya sendiri, berbuat cabul kepada anak, kacau dengan dunia ini. Tapi tetap ada sifat baiknya, saudara-saudara. Kenapa? Ini jawabannya, karena dia punya sifat-sifat Allah. Kok bisa? Ya Allah sudah berfirman, mari kita ciptakan manusia serupa dan segambar dengan Allah, dengan kita. Artinya kamu dan saya diciptakan punya sifat-sifat Allah. Anda menemukan salah satu sifat Allah dalam dirimu? Halo saudara, Anda menemukan nggak? Kalau ada yang nggak menemukan sifat Allah dalam hidupnya, sebaiknya kita bakar dia. Semua pasti punya sifat Allah dalam hidupnya. Coba Iren, apa sifat Allah yang ada dalam dirimu? Damai, memberi damai ya. Ini dong. Kita jadi orang Kristen, keberadaan kita tidak memberi damai, bikin horor aja kalau ada kita.
Sepertinya ada yang salah dong. Itu pertama artinya tidak dipilih Tuhan. Kedua, nggak sadar kalau dipilih Tuhan. Alias perlu kena tampar dulu baru dia sadar. Yang pertama, berdasarkan Kejadian 1:26, maka manusia itu memiliki sifat Allah. Dan belum, tapi sudah, biar aja. Yang kedua, memiliki kemuliaan Allah. Saudara, kemuliaan Allah itu digambarkan banyak sekali dalam Alkitab, seperti bercahaya dan segala macam. Saya gelap kulitnya, punya istri putih. Itu kenapa? Karena dia terbutakan oleh kemuliaan Allah dalam saya. Loh iya, saya harus ngomong lah, bener kan? Kalau mau ikutin naturnya, maka dia harus cari yang sesama putih, betul kan? Dan tidak setinggi saya. Loh itu kan, itu kemuliaan Tuhan yang ada dalam Coba Eca, kamu senang sama Yuda kenapa? Yuda senang sama Eca kenapa? Itu kemuliaan Tuhan yang muncul di rambutnya, bule. Saudara, come on, saudara harus tahu bahwa engkau tuh memiliki kemuliaan Allah, makanya jangan hidup sembarangan. Sebab orang tuh selalu akan look up at us. Orang akan selalu melihat kepadamu. Why? Itu tadi karena ada kemuliaan Allah dalam kita selalu menarik banyak orang. Permasalahannya kalau orang datang mereka menemukan sifat Allah atau tidak. Dan segera sadar bahwa engkau memiliki sifat Allah dan jaga itu baik-baik. Dan kemuliaan Allah itu ada dalam kita, saudara. Untuk itulah Yesus mati. Ya, dengar baik-baik. Di dalam Roma itu mengatakan Yesus mati karena pelanggaran kita dan dibangkitkan untuk pembenaran kita. Lengkap. Yesus mati karena ya dosa-dosa kita ditanggung-nya, pelanggaran-pelanggaran itu ditanggung dia. Tapi pada saat dia bangkit, kita jadi orang benar. Amin, saudara. Ingat baik-baik. Yang ketiga, memiliki God's ability atau memiliki kemampuan Tuhan. Kira-kira kemampuan Tuhan itu salah satunya apa? Ada yang tahu? Indah, kemampuan Tuhan apa? Salah satu kemampuan salah satu kemampuan Tuhan, bukan uang, Indah. Ya. Kemampuan Tuhan apa salah satunya? God's ability kira-kira apa? Tadi sudah kasih juga. Coba yang lain dong. Maunya mujizat. Yang lain. Yang gampang lah. Apa kira-kira? Mengampuni. Coba aku tanya, Indah, di dalam dirimu ada hati yang mau mengampuni kesalahan orang enggak? Ada kan? Itu bukan datang dari dirimu. Itu because you are created on His image. Amin. Itu karena Tuhan menciptakan kita dengan kemampuan-kemampuan Tuhan. Mengampuni itu tidak gampang, saudara. Tapi waktu kita mengampuni bisa. Itu bukan kekuatanmu, tapi Tuhan memberikan itu kepada kita. Dan itu itu sudah dari awal diciptakan. Bahkan saya pernah khotbah tentang salah satunya ada bagian dari khotbah itu adalah pra penciptaan. Yaitu di mana Tuhan sudah merencanakan kita hidup dalam kekudusan, kita hidup dalam perbuatan baik, kita hidup sesuai dengan gambar Tuhan. Itu sudah itu ayat-ayat yang menyatakan bahwa sebelum dunia dijadikan, Anda sudah direncanakan hidup seperti Allah. Dan aplikasinya itu pada saat Kejadian 1:26 tadi. Cuma 3 ya, Ben? Nggak mau tambah lagi? Enggak ya. God's ability. Allah menciptakan. Anda menciptakan apa kira-kira? Menciptakan damai sejahtera dan sukacita. Fungsi kita kan adalah garam. Garam itu menghambat pembusukan, mempertahankan kesegaran, yang pada akhirnya adalah membuat orang tetap bisa makan sekalipun mungkin tidak ada makanan, karena ada daging atau ikan yang diawetkan pakai garam tadi, maka kita tidak perlu kelaparan. Saudara, Anda memiliki semua yang dimiliki oleh Allah. Cuma yang terjadi adalah bedanya kita berdosa, Allah tidak berdosa. Dan Tuhan, Yesus itu mati
dan kemudian bangkit untuk mengembalikan Anda ke posisi ini, kembali ke sini, kembali sesuai dengan apa yang diciptakan di awal. Itu proyek besarnya Allah, bukan untuk masuk surga. Masuk surga itu syaratnya cuma Roma 10 ayat 9. Barang siapa percaya dalam hati dan percaya di dalam hati dan mengaku dalam mulut bahwa Yesuslah Tuhan, ia diselamatkan. Gampang kan untuk syarat masuk surga? Cuma itu saja, saudara. Anda percaya dan kemudian mulut itu mengaku bahwa Yesuslah Tuhan. Tetapi untuk berdampak, untuk memberi pengaruh, Anda harus terima Kristus kembali. Kau harus bertobat dari cara-caramu yang lama dan bertobat. Kembali menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu, supaya kita kembali ke posisi awal. Apa itu? Diciptakan serupa dengan kepada Allah. Diciptakan untuk memiliki sifat-sifat Allah. Diciptakan untuk memiliki kemuliaan Allah. Diciptakan untuk memiliki kemampuan-kemampuan Allah. Bahkan tugas-tugas Allah pun itu semua ada dari kita, saudara. Sampai sini saudara paham betapa Anda itu punya tugas dan tanggung jawab yang besar, yaitu memberi pengaruh. Sadar nggak saudara-saudara? Pak Doni, kenapa garuk-garuk kepala? Berat ya? Atau begini tadi? Tergantung duitnya Pak. Saudara, saya berharap khotbah yang sederhana ini sederhana kan? Nggak berat kan saudara? Ini boleh nyantol di dalam ini mulu, cepetan. Jangan yang nyantol, sudah jam segini. Mana si Doi sudah tunggu aku lagi. Sudah jam 6 kurang 2 menit, belum selesai lagi. Jangan itu, saudara. Saya berdoa minta Tuhan supaya aku ini sungguh-sungguh sesuai dengan rencanamu. Membawa pengaruh. Membawa pengaruh. Katakan sama-sama dengan saya membawa pengaruh yang sesuai dengan pengaruh Kristus. Saya akan tutup dengan cerita Sakeus. Saudara kenal Sakeus? Kapan ketemunya? Kita nggak kenal Sakeus, tapi Alkitab mencatat tentang Sakeus. Sakeus ini kepala pemungut cukai. Kepala pemungut cukai, jangan diklik ya Ben. Kepala pemungut cukai atau pemungut cukai adalah orang yang dibenci oleh orang-orang Israel karena mereka dianggap pengkhianat. Pemungut cukai itu bekerja kepada pemerintah Romawi dan dia suka memeras bangsanya sendiri. Nah sekarang kepala pemungut cukai itu berkali-kali lipat lebih dibenci lagi, saudara. Dan dia sombong, dia sok. Dia merasa punya power dan diberi kekuasaan oleh orang Romawi. Dia semakin menggencet orang Israel. Tapi suatu saat dia mendengar cerita dari anak-anak buahnya. Bos, ada seorang rabi, beda sama rabi-rabi yang biasa itu. Dia mau duduk makan sama kita. Dan si bosnya pasti, wah mana mungkin. Saudara perlu tahu, ahli-ahli Taurat itu tidak bergaul sama orang-orang biasa. Mereka nggak bergaul, apalagi sama penjahat, sama pemungut cukai, orang yang dibenci, nggak bakal mereka berkumpul sama mereka. Makanya mereka tertarik. Ini karangan saya, saudara, tapi kira-kira alurnya begitulah. Mana mungkin Sakeus kenal dia kalau tanpa dari anak-anak buahnya. Sakeus, yang bener, ada rabi kayak gitu ya? Ada. Terus pas makan kamu ditanya-tanya apa? Enggak, dia nggak tanya apa-apa. Ya kita makan cerita-cerita biasa aja. Oh, saudara tahu? Kejadian makan siang bersama dengan pemungut cukai, orang-orang pelacur, pendosa-pendosa itu tidak sejak sekali dua kali, tapi berkelanjutan. Makanya salah satu dari Matius atau Markus itu mengatakan bahwa Yesus dikenal sebagai sahabat orang berdosa. Berita itu sampai ke Sakeus. Oh iya, wah, mungkin dia nggak ngomong langsung karena dia mungkin gengsi. Dia mungkin dalam hati berkata, mau ketemu ini orang ini. Kira-kira pada saat dia berbicara seperti itu, Yesus tahu nggak kira-kira sesuatu? Pada saat dia ngomong dalam hati, aku mau ketemu Yesus. Yesus tahu nggak kira-kira? Tahu nggak? Pasti tahu.
Dia manusia sejati, tapi dia juga Allah sejati. Nah ini menariknya Yesus. Satu pribadi, satu oknum punya dua kepribadian. Nah, saat dia benar-benar Allah dan dia benar-benar manusia. Yesus tahu lah. Kenapa saya bilang Yesus tahu? Karena pada saat itu mau menjelang hari Sabat, Yesus dari Yeriko, ya memang Yesus di Yeriko, dia dari mana gitu, mau pulang ke Yerusalem. Ada jalan lain yang lebih pendek sebenarnya, tapi dia sengaja motong jalan lewat Yeriko, Yeriko itu lebih panjang kira-kira, lebih jauh. Tapi Yesus sengaja lewat situ. Dan pada saat lewat situ, dia nggak toleh-toleh. Dia langsung berjalan straight to the pohon yang ada Sakeus di situ. Dia lihat Sakeus! Kaget dong dia. Saya tadi mau bilang begini. Yesus bilang, tadi saya mau bilang begini, Lazarus ada di atas pohon itu. Dan Yesus datang dan bilang, Lazarus turun, itu tempat Sakeus. Kira-kira begitu tadi, tapi nggak jadi karena saudara sudah bisa menebak itu. Jadi Yesus datang dan langsung di bawah pohon bilang, Sakeus turun, aku mau makan di rumahmu. Wah, semangat sekali dia turun straight karena Sakeus itu pendek, kira-kira 90 meter, 90 cm. Nggak ada lebih tinggi dari itulah, saudara percaya aja. Akhirnya jalanlah mereka sampai di rumah Sakeus. Pada saat perjalanan murid-murid sudah mulai banyak bicara, nih apa ini Yesus datang ke ini orang dibenci oleh bangsa kita, kok dia deket-deket mereka sih? Mereka sudah grundel itu bahasa Surabaya, ngomong di belakang-belakang gremeng. Yesus cuek aja datang sampai di sana. Pas makan pun mereka di tengah-tengah makan. Tiba-tiba Sakeus bilang, Guru, apa saja yang sudah kuperas dari orang-orang akan kukembalikan berapa banyak Yesus? 4 kali lipat. Ya? 4 ya? Salah lihat aku, sorry. 4 kali akan kukembalikan 4 kali lipat. Dan separuh dari hartaku akan kuberikan kepada orang miskin. Lantas Yesus bilang apa? Hari ini juga telah terjadi keselamatan dalam rumah orang ini, sebab dia juga adalah keturunan Abraham. Yesus merubah tanpa siapa yang mau terima Yesus. Siapa yang mau berubah dari cinta uang, aku tumpangi tangan, nggak pakai gituan. Tapi datang dari apa yang dilakukan Yesus? Nggak ada sih sebenarnya. Tapi dia memberi perhatian. Sudahkah kita? Nggak. Saya terharu karena kita kebanyakan munafik. Kita cuma di gereja. Kita kadang-kadang lip service. Bukan kadang-kadang, bahkan sering. Di gereja kita bisa nyanyi angkat tangan sampai menangis berkata, I love you, I love you, I love you. Pada saat gue keluar dari pintu gereja ini, love-nya gak ada. Bahkan dunia itu akan bertanya, benar gak sih orang-orang Kristen? Contoh yang lain. Satu contoh yang tidak baik yang dilakukan orang Kristen itu berhubungan dengan Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi itu lagi jalan di pasar di mana itu? India, bukan Tibet kan? Bukan di Karawaci. Mahatma Gandhi lagi datang di pasar dan dia bertemu satu gereja. Dia mau masuk. Pada saat dia mau masuk, orang-orang berkata, asyirnya terutama sih, ini asyir kurang ajar nih. Asyirnya bilang, maaf. Mungkin bahasa ini, walaupun kamu Perdana Menteri, tapi kamu bukan orang Kristen. Kamu tidak kudus, gak boleh masuk. Mahatma Gandhi pergi. Dan dia tulis di dalam mungkin catatan hariannya, dia berkata bahwa Yesus aku kenal. Tapi orang-orang ini tidak menunjukkan Kristus dalam dirinya. Terus jangan kita seperti itu. Amin. Amin saudara. Jangan selfish. Jangan hanya mau membangun dirimu saja. Ayat yang tadi saya kirim, Iren tolong baca Iren. Ayat yang tadi yang hari ini aku kirim. Itu ayat terakhir sebelum kita tutup. Dan langsung klik. 1 Korintus 10 ayat 24. Iya. Jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan untuk orang lain. Itu berbicara tentang siapa? Kita, saya dan Anda. Jangan
jangan orang tuh mencari kepentingan dirinya sendiri, tapi kepentingan orang lain. Dan itu memang kodrat, itu memang tugas. Amin, saudara. Amin. Udah banyak aminnya. Gak banyak ini aminnya. Oke. Ini harus saudara renungkan baik-baik. Sudahkah kita membawa pengaruh bagi orang di sekeliling kita? Ini pertanyaan besar yang harus selalu bear in your mind. Ingat itu baik-baik. Bukan pengaruh negatif, tapi pengaruh positif. Dan setiap di antara kita ini punya sifat Allah. Anda semua punya kemuliaan Tuhan. Anda punya semua God's ability, kemampuan Tuhan ada dalam. Bahkan kita semua ini punya tugas Allah yang sudah diberikan kepada kita. Dan hari ini saya bicara tentang pengaruh. Siapapun engkau pasti memberi pengaruh. Tapi pastikan kita sejalan dengan Kristus. Supaya pengaruhmu adalah pengaruh yang tadi. Yesus bertemu pemungut cukai bertobat. Yesus ketemu perempuan pelacur bertobat. Bahkan membawa orang sekampungnya untuk sama-sama percaya kepada Yesus. Amin, saudara. Amin, saudara. Saya undang musisi maju ke depan dan kemudian Ibu Prisca akan memimpin kita di dalam perjamuan. Musisinya mana? Naikkan pujian yang tadi. Yesus ditinggikan
sebagian dari dalam perjamuan kudus sudah menerima roti dan anggur? Ya. Mari kita angkat roti yang ada di tangan kita ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya bahwa roti yang ada di tangan kita ini adalah manifestasi dari tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Apakah kita percaya bahwa anggur yang ada di tangan kita ini adalah manifestasi dari darah Kristus? Mari kita minum bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Kristus dan juga kuasa kebangkitan yang telah diberikan kepada kami. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara.